Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardiana Desri Yulianti, mahasiswi semester 7 dari kelas B sore, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya sedang melaksanakan tugas dari dosen saya, Ibu Mayuliastri Simarmata, Magister Pendidikan, yang mengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Adapun tugasnya yaitu kesalahan berbahasa pada tataran PUEB. Langsung saja ke materi ataupun ke PPT-nya, yaitu pendahuluan. Bahasa memiliki peran yang sangat penting untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengelompokan bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa tulis dimuat di berbagai media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya. Selain itu, bahasa tulis bisa dimuat di buku, tulisan skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sedangkan bahasa lisan bisa diucapkan secara lisan oleh alat ucap manusia. Jadi, bahasa tulis biasanya dapat kita temui dalam media cetak seperti koran, majalah yang biasa kita baca dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan bahasa lisan biasanya kita ucapkan secara lisan ataupun seperti yang sedang saya lakukan, yaitu berbicara secara lisan. Selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah sebuah kesalahan yang menyimpang dari norma dan kaidah tata bahasa, baik lisan maupun tertulis, dengan adanya faktor penentu dalam berkomunikasi. Menurut Suryaningsih dalam Permatasari dan kawan-kawan 2019, analisis kesalahan berbahasa yaitu suatu metode digunakan oleh peneliti dan guru bahasa yang dapat meliputi pengumpulan sampel, mengidentifikasi kesalahan pada sampel, penjelasan kesalahan, klasifikasi kesalahan berdasarkan penyebab, serta evaluasi pada besarnya kesalahan tersebut. Baik, di sini saya punya salah satu contoh kesalahan tataran bahasa PUEB. Yang pertama yaitu kesalahan penulisan huruf kapital. Bantul saat ini baru memiliki 10 EWS, Early Warning System, atau alat sensor longsor. Kata yang bercetak miring masih salah penulisannya. Seharusnya kata Early Warning System menggunakan huruf kapital pada awal penulisan. Di sini pembenaran dari kata Early Warning System yaitu Bantul saat ini baru memiliki 10 EWS, Early Warning System, atau alat sensor longsor. Yang awalnya tadi kata EWS atau Early Warning System, huruf depannya tidak menggunakan huruf kapital, tetapi di kalimat yang kedua ini menggunakan huruf kapital. Itu yang benar menurut PUEB. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf miring. Adapun contohnya yang kedua ini, rapat yang dilaksanakan di gedung induk kompleks kantor bupati itu diikuti oleh instansi dan stakeholder terkait. PUEB sudah mengatur huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Pembenaran kalimat tersebut adalah pembenaran dari kalimat yang sebelumnya tadi itu, rapat yang dilaksanakan di gedung induk kompleks kantor bupati itu diikuti oleh instansi dan stakeholder terkait. Di sini kata stakeholder tidak bergaris miring, tetapi yang awalnya tadi bergaris miring.
Adapun contoh yang ketiga yaitu kesalahan penulisan bilangan. Contohnya di sini, pada 2 tahun terakhir ini, masalah yang dihadapi masyarakat Hargomulyo adalah air bersih setiap kemarau. Bilangan 2 ditulis huruf karena dapat dinyatakan dengan satu kata. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Kata pada kalimat kedua sebaiknya dihilangkan karena tidak efektif. Jadi, kata dua seharusnya dihilangkan karena tidak efektif dalam kalimat ini. Adapun pembenarannya yaitu kalimat tersebut adalah dua atau kalimat yang tadinya awalnya menggunakan angka diubah menjadi menggunakan huruf. Itu kalimat yang efektif. Jadinya 2 tahun terakhir ini masalah yang dihadapi masyarakat Hargomulyo adalah air bersih setiap kemarau. Jadi kalimat yang pertama menggunakan angka dan kalimat yang kedua menggunakan kata. Contoh kesalahan penulisan yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kesalahan penulisan kata depan. Di sini contohnya, meskipun beberapa titik di dusunnya sudah mendapat bantuan, namun tidak bagi 30-an warga di wilayah ini. Kata yang bercetak miring masih salah penulisannya. Menurut PUEB, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi kata di dusunnya itu tidak efektif dalam PUEB. Seharusnya yaitu meskipun beberapa titik di dusunnya sudah mendapat bantuan, namun tidak bagi 30-an warga di wilayah ini. Jadi kalimat pertama itu di dusunnya, di-nya itu digabung, diubah menjadi kalimat PUEB yang sebenarnya yaitu di dusunnya. Kalimat ataupun kata di-nya dipisah dengan dusunnya. Contoh yang kelima yaitu penulisan kata tidak baku. Di sini saya ambil contoh yaitu lebih lanjut, Ali mengatakan air dari tampungan masjid tersebut selain digunakan oleh warga sekitar, juga digunakan oleh jamaah. Bentuk bakunya jemaah karena penulisannya belum tepat. Penulisan yang tepat adalah lebih lanjut, Ali mengatakan air dari tampungan masjid tersebut selain digunakan oleh warga sekitar, juga dipakai oleh jemaah. Jadi penulisan yang benar yaitu jemaah. Kalimat yang pertama tadi, tulisannya itu jamaah menggunakan A, diganti menjadi kalimat yang baku yaitu jemaah. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang tataran bahasa PUEB ataupun kesalahan tataran bahasa PUEB. Di sini saya dapat mengambil simpulan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan itu bukan hanya soal pelambangan fonem dengan huruf saja, tetapi juga mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.